Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Agustina Diana dengan NIM 190101113 dari Teknik Perminyakan C19. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Teknik Pemboran 1, yaitu mengenai math circulation time from surface to surface. Kemudian juga well profile, lalu drilling program, dan daily drilling report atau DDR. Untuk yang pertama, di sini data sumur diketahui kedalamannya 7.000 feet plus 3 digit NIM, yaitu jadinya 7.113 feet. Kemudian untuk diameter bitnya 8,5 inch, kedalaman casing 2.000 feet menggunakan casing 958 inch, lalu insert diameter casingnya 8,921 inch, kemudian data drill stringnya, offset diameter drill collarnya 6,5 inch dengan kedalaman DC-nya 1.000 feet. Kemudian offset diameter drill pipe-nya 5 inch, kedalaman DP-nya ini bisa dicari dengan TD dikurangi DC, sehingga didapatkan 6.113 feet. Kemudian untuk insert diameter drill collar-nya 2,13/16 inch atau 2,8125 inch. Lalu insert diameter drill pipe-nya 4,276 inch. Kemudian data pompanya, tekanan sirkulasi pada kecepatan normal yaitu 2000 psi pada 60 stroke per menit. Kemudian tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menitnya 500 psi. Nah, ditanya berapa lama total waktu untuk mat atau lumpur bersirkulasi dari surface to surface. Kemudian maksud dari surface to surface itu yaitu dari mat tank, kemudian suction line, kemudian mat pump, discharge line, kemudian standpipe, rotary hose, swivel, lalu kelly, lalu masuk ke drill pipe, drill collar, lalu keluar melalui nozzle yang berada di B, kemudian ke anulus. Anulus ini merupakan celah antara dinding bor dengan pipa pemboran atau drill string. Kemudian si lumpur ini keluar, kemudian ke return line, lalu cell shaker, desalter, kemudian descender. Dan apabila lumpur tersebut mengandung gas, maka dilakukan pemisahan antara lumpur dan gas tersebut oleh digeser. Setelah itu lumpur disimpan di mat tank. Kemudian nantinya lumpur ini dapat disirkulasikan kembali selama pemboran masih berlangsung. Oke, kembali ke soal. Untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari volume drill string-nya terlebih dahulu. Drill string ini terdapat dua komponen, yaitu ada drill pipe dan drill collar. Untuk mengetahui volume drill pipe ini bisa menggunakan rumus insert diameter drill pipe kuadrat per 1294 dikali panjang DP. IDDP-nya ini diketahui 4,276 inch, kemudian LDP-nya 6.113 feet. Sehingga didapatkan volume DP-nya 108,55 barrel. Kemudian untuk volume drill collar-nya ini bisa dicari dengan menggunakan rumus IDDC kuadrat per 1029,4 dikali panjang drill collar. Untuk IDDC-nya ini 2,8125 inch dan panjang DC-nya 1000 feet, sehingga didapatkan volume drill collar-nya ini 7,68 barrel. Lalu untuk mencari volume drill string-nya ini kita bisa menjumlahkan antara volume drill pipe dan volume drill collar, sehingga didapatkan volume drill string-nya 116,23 barrel. Selanjutnya, langkah yang ketiga mencari volume anulus. Volume anulus ini ada 3, yaitu ada volume anulus drill collar, dia ada di sini. Kemudian ada volume anulus drill pipe open hole, dia ada di sini sampai sebelum drill collar. Kemudian untuk volume anulus drill pipe case hole, dia ada di sini sampai ke
sini. Kemudian untuk mencari volume anulus del polar ini bisa dengan menggunakan rumus OH kuadrat dikurang ODDC kuadrat per 1294 dikali panjang DC. OH di sini sama dengan diameter dari bit, yaitu 8,5 inch. Kemudian untuk ODDC-nya 6,5 inch dan untuk panjang DC-nya 1000 feet, sehingga didapatkan volume anulus DC-nya 29,14 barrel. Lalu untuk volume anulus del pipe open hole bisa dicari dengan menggunakan rumus OH kuadrat dikurang ODDP kuadrat per 1029,4 dikali panjang DP OH. Kemudian untuk OH-nya 8,5 inch, ODDP-nya 5 inch. Lalu untuk panjang DP OH-nya ini didapat dari panjang DP total dikurangi panjang DP yang sudah di cash wall, sehingga didapatkan 4.113 feet. Lalu volume anulus DPOH-nya ini menjadi 188,79 barrel. Kemudian untuk mencari volume anulus del pipe cash wall ini bisa dicari dengan menggunakan rumus inset diameter casing kuadrat dikurang offset diameter del pipe kuadrat per 1029,4 dikali panjang del pipe cash wall. Untuk ID casingnya ini 8,921 inch dan untuk ODDP-nya 5 inch. Lalu untuk panjang DP Casula ini 2000 feet. Sehingga didapatkan volume anulus DP Casula ini 106,05 barrel. Maka volume total anulus ini bisa didapat dengan menyumbangkan volume anulus DC, volume anulus pipe open hole dan volume anulus pipe cash wall, sehingga didapatkan volume total anulusnya 323,98 barrel. Kemudian langkah yang ketiga mencari waktu sirkulasi lumpur surface to surface. Yang pertama kita mencari surface to bottom terlebih dahulu, yaitu dengan mencari downstroke-nya dengan rumus volume reducing dibagi dengan kapasitas pompa. Volume reducing sudah diketahui sebelumnya yaitu 116,23 barrel dibagi dengan 0,1 barrel per stroke. Di sini barrelnya dicoret sehingga mendapatkan 1162,3 stroke. Kemudian selanjutnya mencari downtime. Downtime ini bisa didapat dengan downstroke dibagi stroke per menit. Downstroke-nya ini 1162,3 stroke dan SPM-nya 30 stroke per menit. Stroke-nya dicoret sehingga mendapatkan downtime-nya 38,74 menit. Nah, 38,74 menit ini merupakan waktu untuk mensirkulasikan lumpur dari surface ke bottom. Selanjutnya mencari waktu dari bottom ke surface. Yang pertama mencari leg surface terlebih dahulu, yaitu dengan total volume anulus dibagi kapasitas pompa. Total volume anulusnya 323,98 barrel dibagi dengan 0,1 barrel per stroke. Barrelnya dicoret, kemudian mendapatkan leg stroke 3.239,8 stroke. Kemudian mencari leg time-nya dengan cara leg stroke dibagi SPM. Leg stroke-nya ini 3.239,8 stroke, kemudian dibagi dengan 30 stroke per menit. Stroke-nya dicoret sehingga mendapatkan leg time-nya 107,99 menit. Nah, 107,99 menit ini merupakan waktu untuk mensirkulasikan lumpur dari bottom ke surface. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mensirkulasikan lumpur dari surface ke surface didapat dengan menjumlahkan antara downtime dan lag time, sehingga didapatkan waktunya 146,73 menit. Selanjutnya, well profile. Well profile ini merupakan rencana suatu sumur untuk sebelum melakukan pemboran. Sumur di sini KVL 53, kemudian jenis pekerjaannya pemboran vertikal, lalu klasifikasinya sumur pemboran, dan TVD-nya atau True Vertical Depth-nya 10.171 feet. Lalu drilling day-nya 8/30 hari. Di sini untuk trayek terdapat trayek 26 inch hole dengan kedalaman 1059 feet.
Pada trayek ini dipasang konduktor casing 20 inch dengan berat 94 pounds per feet. Kemudian tipenya H40. Kemudian pada trayek 17,5 inch hull dengan kedalaman 4.741 feet. Nanti pada trayek ini akan dipasang surface casing 16 inch dengan berat 75 pounds per feet. Kemudian tipenya K55. Lalu pada trayek selanjutnya ini hull-nya 12,1/4 inch dengan kedalaman 6.430 feet. Pada trayek ini nantinya akan dipasang intermediate casing 10,3/4 inch dengan berat 45,5 pounds per feet. Kemudian tipenya L80. Lalu pada trayek selanjutnya hull-nya ini 8,5 inch dengan kedalaman 9.803 feet. Pada trayek ini nanti akan dipasang production casing 7,58 inch dengan berat 33 pounds per feet. Kemudian tipenya N80. Kemudian di sini terdapat open hole yaitu dengan diameter 6,1/4 inch. Kemudian bitnya ini juga diameternya sama seperti open hole yaitu 6,1/4 inch. Kemudian kedalaman dari si open hole-nya ini dihitung dari casing subproduction sampai ke sini, sehingga didapatkan kedalaman OH-nya ini 367 feet. Kemudian untuk diameter build-up-nya yang outset 5 inch, lalu yang inset-nya 4,276 inch. Kemudian untuk collar outset diameternya 6,5 inch dan inset diameternya 2,13/16 inch. Kemudian untuk formasinya ada limestone, dolomite, shale, dan sandstone. Selanjutnya, drilling program. Di sini nama fieldnya Sukasari, WLKV 53, dan lokasinya Tangerang, Banten. Kemudian trayeknya 26 inch hull, konduktor casing 20 inch, kedalaman 1.059 feet. Kemudian 17,5 inch hull, surface casingnya 16 inch, kedalaman 4.741 feet. Kemudian trayek selanjutnya 12,1/4 inch hull atau lubangnya 12,1/4 inch, kemudian intermediate casingnya 10,3/4 inch dengan kedalaman 6.430 feet. Kemudian 8,5 inch hull, production casingnya 7,58 inch dengan kedalaman 9.803 feet. Kemudian open hole-nya ini 6,1/4 inch. Lalu untuk casing programnya, untuk trayek yang pertama kelas H40 dengan berat 94 pounds per feet. Kemudian YS-nya 40.000 sampai 80.000 PSI. YS ini merupakan yield strength di mana titik mulai terjadinya kerusakan pada casing. Kemudian TS-nya ini 60.000 pounds. TS ini merupakan tensile strength di mana titik ketika casing benar-benar mengalami kerusakan. Kemudian untuk trayek selanjutnya kelas K55 dengan berat 75 pounds per feet dengan YS-nya 55.000 sampai 80.000 PSI. Kemudian untuk TS-nya 95.000 pounds. Selanjutnya kelas L80 dengan berat 45,5 pounds per feet. YS-nya 80.000 sampai 95.000 PSI. TS-nya 95.000 pounds. Untuk trayek selanjutnya dengan kelas N80 beratnya 33 pounds per feet. YS-nya 80.000 sampai 110.000 PSI dan TS-nya 100.000 pounds. Dan untuk yang open hole ini tidak terdapat casing. Selanjutnya untuk drilling program di sini dari trayek yang pertama sampai ke open hole ini menggunakan outset diameter dan inset diameter DP yang sama, begitu pula dengan outset diameter dan inset diameter berkularnya juga sama, yaitu dengan ODDP-nya 5 inch dan IDDP-nya 4,276 inch. Lalu ODDC-nya 6,5 inch dan IDDC-nya 2,13/16 inch.
Untuk formasinya ada limestone, dolomite, shale, sandstone, dan sandstone. Kemudian untuk drilling parameternya, weight on bit-nya 5 pounds, rotation per menit-nya 80. Dan untuk trike yang kedua, WOB-nya 5-15 pounds, RPM-nya 100. Lalu untuk trike selanjutnya, WOB-nya 15-25 pounds, rotation per menitnya 100-120. Kemudian untuk trike selanjutnya, WOB-nya 25-30 pounds, RPM-nya 120-125. Dan yang terakhir ini WOB-nya 30 pounds dan RPM-nya 125-130. Selanjutnya, buat program. Untuk yang trike pertama gel water, matriknya 9 pound per galon. Kemudian trike yang kedua gel water, matriknya 9 pound per galon. Plastik viscosity-nya 12 centipoise dan yield point-nya 20 pounds force per 100 feet kuadrat. Kemudian kalau trike selanjutnya KOH Limewoods, matriknya 9,1 sampai 9,6 pound per galon, PV-nya 25 centipoise, IP-nya 32 pounds force per 100 feet kuadrat. Kemudian untuk trike selanjutnya KOH Limewoods, matriknya 9,6 sampai 10 pound per galon, PV-nya 25 centipoise, IP-nya 20 lbf per 100 feet kuadrat. Kemudian untuk yang open hole, KOH Limewoods, matriknya 10 sampai 10,6 pound per galon. Untuk semen program, dari trike pertama sampai ke open hole, kelas dan semen weight-nya itu sama. Kemudian untuk dari yang trike pertama sampai trike ketiga, aditifnya juga sama. Yang berbeda hanya di trike keempat dengan open hole saja, ada penambahan aditif yaitu bentonite dan prepnet. Kemudian untuk bit programnya, untuk trike yang pertama ini wing bit yaitu dengan diameter 26 inch. Kemudian ada yang trike kedua ini wing bit juga, YDC-nya 116, nozzle 3x18, diameternya 17,5 inch. Kemudian yang trike selanjutnya roller cone bit dengan YDC 126, nozzle 3x16, diameternya 12,1/4 inch. Kemudian trike keempat ini roller cone bit dengan YDC-nya 136, nozzle 3x14, diameternya 8,5 inch. Kemudian untuk yang open hole roller cone bit dengan diameter 6,1/4 inch. Nah, untuk YDC di sini atau International Association of Drilling Contractor ini memiliki arti atau memiliki kode di mana satu ini merupakan steel tooth bit. Kemudian untuk arti kode digit yang kedua ini merupakan kode dari kekerasan suatu batuan, di mana satu di sini itu maksudnya formasinya lunak, dan untuk dua di sini sedang, dan tiga di sini keras. Kemudian untuk digit yang ketiga ini 6 di sini merupakan tipe dari bearingnya yaitu Journal Solid Bearing Bit. Dan untuk drilling hazardnya, untuk yang trike pertama ini caving ini runtuhnya dinding lubang pemboran. Kemudian ada bit bowling ini merupakan penumpukan cutting pada bit sehingga dapat mengganggu proses pemboran. Kemudian trike selanjutnya ini ada high pressure. Kemudian untuk trike yang keempatnya ada gas formation. Kemudian untuk yang open hole ini dapat terjadi tekanan rendah. Selanjutnya, daily drilling report. Daily drilling report ini merupakan laporan harian ketika melakukan suatu pemboran. Di sini Sukasari Oil and Gas, level 7, 53 Cendana Street, Tangerang, KPL 2021 Banten. Well-nya BCF SC05, report numbernya 2, kemudian report for tanggal 5 bulan 4 2021, date report submitted-nya tanggal 6 bulan 4 2021, lalu cuacanya cerah, kemudian untuk best case-nya
1 meter, starting date-nya 10 meter, finishing date-nya 54,8 meter, dan days progress-nya 48,8 meter. Kemudian size-nya 4,5 inch HWT casing. Lalu summary of operation carry out-nya drill 5,34 inch whole section to 54,8 meter, lalu run 4,5 inch HWT casing. Kemudian operation breakdown-nya dimulai dari jam 6, yaitu dengan pre-start meeting di kedalaman 10 meter dengan durasi 10 menit. Lalu pada pukul 6:10, wait on TO to get to site dengan kedalaman 10 meter dengan durasi 2 jam 20 menit. Kemudian pada jam 8:30, dilakukan drill 5,34 inch to 46 meter dengan durasi 3 jam 30 menit. Kemudian pada pukul 12, dilakukan breakdown with compressor pada kedalaman 46 meter dengan durasi 2 jam. Kemudian pada jam 2, drill 5,34 inch to 54,8 meter dengan durasi 1 jam 30 menit. Kemudian pada jam 4 sore, short gear for pull out dengan durasi 1 jam. Lalu pada pukul 4:30 sore, trip out of full pada kedalaman 54,8 meter dengan durasi 30 menit. Kemudian pada pukul 5, run in 4,5 inch HWT casing di kedalaman 54,8 meter dengan durasi waktu 1 jam. Kemudian formation description. Litologi description-nya pertama mix of dolomites conglomerate dengan dimulai dari kedalaman 0 meter sampai 43 meter. Kemudian formation name-nya Nagistone. Lalu litologi selanjutnya 40-60% shell dark gray, silty with conglomerate quartz highly weathered. Dimulai dari kedalaman 43 meter sampai 54,8 meter. Formation name-nya transition zone lagi until with gemstone. Dan estimate daily and cumulative well cost-nya untuk yang hari kemarin 18.900 US dollar dan daily cost atau biaya harian hari ininya 20.300 US dollar. Lalu dikumulasikan menjadi 39.200 US dollar. Lalu untuk personal on drill site-nya, drill crew-nya 3 orang, logger-nya 1 orang, geologisnya 2 orang. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.